Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1 bagian A. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Puji Tuhan. Saudaraku, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang dicari oleh orang di dunia ini, yaitu kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan. Yang pertama adalah kebahagiaan, saudara. Semua orang mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang berpikir kebahagiaan bisa didapat ketika punya uang, punya mobil, punya rumah mewah, memiliki istri yang cantik atau suami yang tampan, dan sebagainya. Kenyataannya, banyak orang kaya hidupnya tidak bahagia dan merana. Selebritis kawin cerai karena perkawinannya tidak bahagia, padahal mereka serba berkelimpahan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan narkoba atau seks bebas. Adalah sia-sia bila kita mencari kebahagiaan di dunia ini, karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia adalah semu belaka. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah melambangkan kebahagiaan, suatu tempat di mana kita merasa diterima dan dikasihi. Kita perlu membangun dan mendasarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah kunci memperoleh kebahagiaan, saudara. Yang kedua adalah keamanan. Adakah tempat yang aman di dunia ini? Tidak ada, saudara. Perasaan aman dan damai ada di dalam hati orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Rasa aman tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita, melainkan siapa yang bertahta di dalam hati kita. Perihal rasa aman ini, Salomo memiliki pengalaman. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kita, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah kekayaan. Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya, bahkan kekayaannya melebihi semua raja di bumi. Namun ia sadar bahwa kemampuan menikmati kekayaan dan menikmati hidup adalah karunia atau pemberian Tuhan. Adalah sia-sia bila kita memiliki kekayaan, bila mana kita tidak dapat menikmatinya, saudara. Selalu ada rencana Tuhan di balik berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, yaitu supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi ilah lain dalam hidup kita. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudaraku, kita ingat bahwa saat Salomo akan dilantik menjadi raja, Allah menemui Salomo melalui mimpi dan mengatakan nasihat dan perintah yang harus ditaati oleh Salomo. Awal perjalanan hidupnya dilakukan dengan benar sehingga janji Tuhan diberikan kepada Salomo, bahkan yang tidak diminta Salomo pun diberikan Tuhan. Namun di pertengahan jalan, hidup Salomo mulai tidak taat karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya untuk meninggalkan Tuhan dan percaya pada berhala-berhala. Inilah awal kejatuhan Salomo karena tidak taat pada perintah Allah. Dari hidup damai menjadi hidup penuh masalah. Musuh-musuhnya mulai muncul dan hadirat Tuhan makin jauh.
dari hidupnya. Sehingga sakit rohani mulai muncul di kehidupan Salomo. Sakit rohani ini jauh lebih berat dari sakit tubuh jasmani, saudara. Karena sumber damai sejahtera dari Allah telah diundur dari hidupnya. Orang yang sakit rohani ini tidak memiliki damai sejahteranya. Maka kita harus ingat apa yang dirasakan Salomo bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita melanggar firman Tuhan. Beda dengan ayahnya Salomo, yaitu Daud, begitu tahu dia berdosa, dia cepat-cepat bertobat dan mohon ampun pada Tuhan, sehingga Tuhan mau mengampuninya. Salomo sampai akhir hidupnya dikuasai oleh istri-istrinya dan hatinya jauh dari Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa saat Salomo hidup dekat dan taat kepada Tuhan, hidupnya diberkati dengan segala hikmat dan kemuliaan. Tetapi pada saat Salomo hatinya jauh dari Tuhan dan kecenderungan hatinya memberontak kepada Tuhan, dia mengalami yang sebaliknya, saudara, yaitu hidup dalam kejatuhan, keterpurukan, dan kehancuran. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa hidup di luar Tuhan pasti akan sia-sia. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Jikalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami semua janji Tuhan. Tetapi jikalau kita hidup dalam ketidaktaatan, kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Oleh karena itu, saudaraku, mari, mumpung masih bisa dikatakan hari ini kita semakin mendekat kepada Tuhan, hidup taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan melalui firman-Nya, maka segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa hidup di luar Tuhan pasti sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan, hidup mendekat kepada Tuhan, hidup taat melakukan titah-titah Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.